Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya adik-adik yang ada di rumah? Kali ini kita bertemu lagi untuk mata kuliah riset keuangan, di mana pada pertemuan kali ini kita akan melakukan praktikum tentang metode forecasting. Seperti diketahui, pada pertemuan kelima sebelumnya kita bahas mengenai teori dari metode forecasting atau metode peramalan. Dan pada pertemuan ini kita akan stressing pada bagaimana caranya mengolah data dengan menggunakan metode forecasting. Tetapi untuk mereview kembali sehingga kita bisa memahami bagaimana metode forecasting itu dilakukan, terlebih dahulu kita bahas dulu atau kita ulas kembali tentang metode forecasting itu dalam beberapa hal yang singkat. Metode forecasting. Oke. Apakah metode forecasting itu? Metode forecasting itu biasanya digunakan oleh para analis, peneliti, mahasiswa maupun industri dalam melakukan metode peramalan atau prediksi dari target-target tertentu. Jika pada bidang keuangan, biasanya metode forecasting ini dipakai untuk melakukan peramalan dari target-target yang terkait dengan investasi, pasar uang, pasar modal, kemudian kondisi ekonomi makro secara keseluruhan. Nah, untuk itu kita akan lihat dulu metode forecasting, macam-macam dari metode forecasting ini sendiri. Pada dasarnya metode forecasting ini terdiri dari 4. Yang pertama adalah metode trend, yang kedua adalah metode siklus, yang ketiga adalah metode variasi musim, dan yang keempat adalah metode acak. Metode trend ini sendiri adalah metode peramalan yang digunakan untuk melihat kira-kira tren dari suatu kecenderungan secara jangka panjang yang biasanya jangkanya di atas 10 tahun, antara 10 sampai 30 tahun. Sedangkan peramalan dengan metode siklus itu adalah metode yang digunakan jauh lebih singkat dibanding dengan metode tren itu sendiri, di mana pada metode siklus ini kita akan lihat ada pergerakan dari deret dari peubah time series dalam jangka yang relatif lebih singkat dibanding dengan metode tren. Sedangkan metode variasi musiman, di metode forecasting atau peramalan di variasi musiman ini nanti akan menunjukkan adanya perubahan-perubahan atau fluktuasi yang menunjukkan kondisi puncak dan lembah. Jadi seperti halnya dengan siklus. Dan jangka waktunya biasanya sangat singkat, kurang dari 1 tahun. Kemudian metode yang terakhir adalah metode acak. Perbedaannya dengan metode hampir mirip dengan variasi musiman, hanya pada metode faktor acak ini, meski dengan jangka waktu yang singkat, tapi polanya itu tidak teratur. Sehingga kalau kita kaitkan dengan teori keuangan, bisa kita gunakan di dalam peramalan dalam tingkat volatilitas. Karena memang kecenderungannya akan menghasilkan tingkat volatilitas atau perubahan yang tidak beraturan. Kemudian kalau kita lihat di sini, ini adalah gambar dari contoh-contoh dari metode yang kita bahas tadi. Yang pertama adalah metode trend. Oke. Di gambar 31 ini kita lihat visualisasi tren dengan data aktualnya. Kalau kita lihat data aktualnya ini menunjukkan data yang ada puncak ya, terdiri dari 15 observasi, digambarkan pada garis hitam. Kemudian untuk garis putus-putus ini menunjukkan garis data faktualnya. Nah, di sini kita bisa menganalisis bahwa antara nilai tren dengan nilai faktual ini akan terjadi yang namanya variansi. Seperti kita ketahui, data faktual
pada gambar divisualisasi menunjukkan angka fluktuatif, oke, ada gambar naik turun, sedangkan data trennya adalah berupa garis lurus. Nah, dari sini kita bisa lihat hubungan antara data faktual dengan data tren ini menunjukkan variansi. Kalau Anda lihat di sini, beberapa data pada observasi ketiga, keempat, dan ke-7 menunjukkan variansi yang kecil karena jarak antara data faktual dengan data observasi ini sangat kecil. Nah, inilah yang menunjukkan keakuratan antara nilai prediksi atau nilai harapan dengan nilai fakta. Sedangkan kalau kita lihat pada observasi data terakhir, yaitu data yang paling akhir, dan data yang ke-11 menunjukkan variansi yang cukup besar dibandingkan data-data yang lain. Nah, inilah yang menunjukkan bahwa hubungan antara nilai prediksi dengan nilai faktual ini cukup signifikan adanya perbedaan. Berarti di sini menunjukkan tingkat keakurasian yang paling kecil. Nah, kalau kita balik lagi dengan analisis statistik, apakah hubungan variansi, besar kecilnya variansi terhadap nilai data itu sendiri, biasanya dikaitkan dengan nilai akurasi. Nah, inilah yang bisa kita lihat. Oke. Kemudian di data siklus, kita lihat di sini ya. Data siklus ini menunjukkan dalam tempo atau dalam jangka waktu panjang terjadi siklus. Ya, kalau kita lihat di sini adanya siklus 5 tahunan. Ya. Di mana ada di siklus tahunan ini menimbulkan ada sekitar 5 fase. Fase yang pertama ini adalah pada tahun pertama sampai dengan tahun yang ke-6. Kemudian fase yang kedua adalah tahun yang ke-7 sampai ke-12 dan seterusnya. Kemudian kita lihat di gambar ilustrasi yang ketiga adalah faktor musiman dengan tren. Nah, di sini kita lihat perbedaannya adalah dengan perbedaan siklus. Jika di dalam ilustrasi siklus itu terjadi siklus 5 sampai 10 tahunan, di dalam variasi musiman ini jangka waktunya jauh lebih pendek. Jadi siklusnya terjadi jangka pendek sehingga menunjukkan variasi musim. Nah, inilah sekilas dari gambar-gambar tren. Sedangkan untuk analisis tren itu sendiri, analisis tren itu nanti kita bagi menjadi dua. Ada tren linier dan tren non-linier. Apakah tren linier itu sendiri? Tren linier ini menunjukkan adanya perubahan dengan pola-pola yang sifatnya konstan atau tetap. Jadi kalau misalnya perubahannya 2 tahunan, berarti konstan sampai akhir periode perubahannya itu selama 2 tahunan. Ya. Kemudian jenis tren yang kedua adalah tren garis tren non-linier, di mana tren non-linier itu sendiri nanti bisa ada 2 macam, yaitu tren kuadratik dan eksponensial. Untuk tren kuadratik ini sendiri, kecenderungan data kurvanya berpola lengkungan atau berpola seperti lengkung. Dan kenaikannya setiap tahunnya mengalami kenaikan 2 kalinya. Ya. Oke, kita lihat di sini. Kemudian tren eksponensial. Tren eksponensial hampir mirip dengan tren kuadratik. Kecenderungan kurvanya akan berbentuk seperti kurva. Bukan berupa garis seperti halnya pada tren linier, tetapi pola perubahannya itu ada penambahan yang tiba-tiba mengalami penambahan secara signifikan. Nah, contoh yang paling mudah itu adalah bagaimana tren yang terjadi pada masa pandemi COVID akhir-akhir ini, di mana jumlah orang atau PDP di berbagai negara maupun di Indonesia kecenderungan mengalami trennya secara eksponensial. Ini pada waktu-waktu tertentu perubahan dari jumlah PDP dari COVID itu mengalami penambahan yang secara signifikan. Nah, sekarang bagaimana caranya kita melakukan pemilihan tren?
Untuk itu kita lihat pada data, ya. Hal yang harus kita lakukan memilih tren adalah untuk memilih tren yang cocok. Tentu saja kita harus membuat suatu estimasi. Jadi kita tidak bisa menjustifikasi apakah secara langsung apakah data yang kita miliki ini kecenderungan trennya berupa linear ataukah berupa non-linear. Sehingga dalam hal untuk menentukan satu dari dua tren tersebut, tentu saja kita harus melakukan uji estimasi dari data, uji estimasi kurva dari data yang kita miliki. Inilah yang akan kita lakukan pada kesempatan hari ini. Oke, di sini kita coba, kalau kita lihat pada data, di sini saya mempunyai data time series atau rentet waktu periode dari indeks harga saham gabungan Bursa Efek Indonesia periode Januari sampai Desember 2018. Di mana variabel yang saya ambil di sini ada dua, yaitu variabel IHSG atau indeks harga saham gabungan dan variabel kurs rupiah terhadap dolar. Di sini akan saya masukkan dulu data yang ada di Excel ini, akan saya pindahkan dulu karena saya menggunakan program SPSS, data ini saya pindahkan dulu ke programnya. Caranya adalah saya sort semua. Kebetulan data yang saya miliki ini ada sekitar 250 observasi. Oke. 246 observasi. Saya pindahkan ke Excel. Oke. Saya pindahkan ke SPSS. Jadi seperti Anda ketahui, ini saya ulangi lagi, bahwa Excel, apabila kita membuka Excel, kita membuka SPSS, tampilan SPSS ini terdiri dari dua, yaitu tampilan data dan tampilan variabel. Nah, data yang sudah kita copy tadi dari Excel itu kita pindahkan ke tampilan data. Anda bisa menggunakan Ctrl V, oke, maka akan terlihat tampilannya seperti ini. Ya, untuk itu perlu kita edit dulu, sehingga untuk mengeditnya kita ambil di menu variabel. Namanya kita ganti dulu IHSG. Kemudian di sini nilai tukar, exchange. Tipenya numerik, ya. Desimalnya saya buang. Kemudian measure-nya saya jadikan nominal karena memang datanya merupakan data nominal. Sehingga kalau kita lihat tampilannya di data akan seperti ini. Oke. Setelah kita memiliki data yang ada di SPSS, kita akan melakukan estimasi kurva. Fungsi dari estimasi kurva adalah, menu dari estimasi kurva, kita masih belum tahu apakah data yang kita miliki ini berupa data tren linear ataukah data tren non-linear. Jadi, tahapan pertama kita klik analyze, kemudian kita ambil regression, lalu kita pilih curve estimation. Nah, kita tentukan di sini, apakah IHSG sebagai dependent dan exchange-nya sebagai independent ataukah sebaliknya. Di sini saya mau kasus bagaimanakah dampak nilai tukar terhadap IHSG. Berarti exchange IHSG sebagai dependentnya, exchange rate-nya sebagai independentnya. Nah, kita lihat di sini, kita coba. Ya, kita coba dulu apakah data ini berupa kalau kita lihat di sini, kemudian kita pilih model. Modelnya kita ambil linear, ya. Kemudian display ANOVA-nya kita klik.
Hal pertama kita lihat apakah dia linear. Maka tampilannya akan seperti ini di output. Ya, kalau Anda lihat di sini model description-nya, model name-nya tadi belum saya kasih nama, makanya di sini tulis model 1. Kecuali kalau Anda sudah kasih nama. Dependent-nya IHSG, oke. Equation-nya cuma 1. Kenapa equation-nya 1? Ya karena hubungan antara independent terhadap dependent, ya. Dimana independent-nya juga cuma 1. Berarti hanya ada satu persamaan linear. Kemudian independent-nya adalah exchange rate, konstannya sudah masuk, ya, variable value label unspecified karena tadi kita tidak meletakkan label observation-nya. Kemudian total case-nya 246, seperti tadi diketahui, jumlah observasi 246. Kemudian exclude case-nya 0 karena di sini kita tidak membuang satu case apapun atau satu responden apapun, ya. Forecast case-nya juga 0 karena kita belum memasukkan mana yang mau di forecast. Newly created case-nya juga 0. Kita belum masukkan. Nah, kemudian di sini bisa kita baca variable processing summary-nya, ya. Untuk number of possibility value-nya IHSG ada 246, exchange rate-nya 246. Jika kita melihat datanya, benar nggak ini? Data yang kita miliki itu sifatnya positif, ya. Kita bisa cek di sini datanya, oh ternyata datanya positif semua nilainya, ya. Jadi tidak ada angka negatif. Oke, balik lagi ke output. Number of zero-nya 0 karena memang tidak ada nilai 0, number of negative value-nya juga 0 karena tidak ada nilai negatif, number of missing-nya juga ada 0 karena ada yang tidak kita buang, ya. Value to system missing-nya 0. Oke. Kita akan lihat di sini. Inilah hasil dari linearnya, ya. Hasil dari linearnya kalau kita bisa lihat, ya. Ini summary-nya, ya. Ini ANOVA-nya, analysis of variance-nya. Kalau di model summary Anda bisa lihat nilai R, nilai R square, nilai adjusted, ya. Kemudian nilai ANOVA-nya kita bisa melihat nilai F-nya, ya. Dan nilai signifikannya, termasuk DF-nya. Oke. Di sini DF-nya adalah totalnya 246. Berarti N dikurang 1, ya. Di mana nilai regression-nya ada 1, nilai residualnya 244. Kemudian ini nilai koefisiennya. Exchange-nya nilai koefisiennya negatif 2,283, konstannya 23796. Ya, ini nilai T-nya. Signifikannya 00. Gambarnya akan seperti ini. Ini nilai linear. Ya. Ini nilai linearnya. Jadi kecenderungan linearnya seperti ini. Oke. Kemudian kalau sudah balik lagi kita ke curve estimation. Kita akan mencoba, kalau tadi linear, kita akan coba yang kuadratiknya. Kuadratik dan eksponensial. Kita akan lihat di mana hasil untuk kuadratik dan eksponensialnya. Oke. Nah, di sini dibilang warning. The quadratic model could not be fitted due to the near collinearity among terms. Jadi di sini untuk metode kuadratiknya tidak bisa ditemukan, ya, tidak ditemukan. Eksponensialnya ini nilai eksponennya. Eksponensialnya bisa dilihat. Nah, jadi kesimpulannya di sini adalah bahwa ada kemungkinan data yang kita miliki ini merupakan data yang trennya sifatnya eksponensial, ya. Kemungkinan datanya bersifat yang eksponensial. Nah, sekarang ini outputnya, ya, seperti tadi. Jadi kalau kita lihat di hasil ini, mana yang kita masukkan datanya, berarti adalah
kita membandingkan antara nilai tren linier dengan tren non-linier yang bersifat eksponensial. Berarti kita ambil ini kita masukkan kita ambil Word. Oke. Ini tadi tren, kita langsung tulis ya. Tren linier. Gambarnya akan seperti ini, kita Ctrl V. Oke, sedangkan yang tren non-linier eksponensial. Oke, kita copy gambar eksponensialnya akan seperti ini. Oke, kita masukkan ke sini. Terlalu besar ya, saya kecilin aja supaya cukup. Ini juga terlalu besar. Nah, kita lihat di sini. Oke, kalau kita kecilin seperti apa gambarnya? Mudah-mudahan terlihat. Oke, jadi ada dua pilihan untuk data IHSG dan exchange rate, ya, di mana IHSG sebagai dependennya dan exchange rate sebagai independennya, berarti menunjukkan keterkaitan atau hubungan antara nilai tukar terhadap IHSG. Trennya ada kecenderungan dia bersifat linier maupun bersifat non-linier tapi yang eksponensial, ya. Kita lihat di sini. Nah, nanti kita tinggal lihat, Anda tinggal memilih dari output ini, ya. Kita tinggal milih mana dari dua yang tadi kita dapatkan, apakah kita memilih tren linier ataukah tren non-linier yang bersifat eksponensial. Yang kita ambil tentu saja kita ambil dari nilai R yang tertinggi, oke, tapi dengan syarat nilai signifikan yang paling kecil. Jadi antara nilai linier ini sama ini, ya, ini saya copy aja ya, ini ANOVA, ini saya ginikan aja, ini, kemudian ini, oke, kemudian ini ya, ini kita copy, Ctrl C, kita pindahkan ke sini, oke, ini saya kecilin aja. Memisahkan antara halamannya ya. Oke. Kemudian untuk yang non-liniernya kita copy juga dari outputnya, kita ambil aja dari sini. Kuadratik tadi nggak menghasilkan ya. Model summary, ANOVA, sama koefisiennya. Kita Ctrl C lagi, kita pindahkan ke Word atau ke Notepad. Oke. Ini kita kecilin supaya bisa kelihatan dalam satu halaman. Oke. Ini juga saya kecilin, nggak terlalu besar. Oke. Kita bisa membandingkan. Nah, sekarang kita punya dua pilihan antara apakah data tersebut cenderung linier ataukah cenderung eksponensial. Jadi kita ambil yang terbaik. Apa yang kita ambil? Biasanya kita ngambil dari nilai R-nya. Ini saya kasih warna kuning. Saya kasih tanda kuning.
Nilai R untuk linier 0,805. Sorry, bukan R, tapi iya benar-benar. Tapi dilihat dari square-nya. Apakah R square-nya mana yang paling besar dan nilai signifikannya. Oke. Kalau dilihat dari nilai signifikannya dua-duanya bagus, tapi ternyata kalau untuk R square-nya yang terbaik, justru yang terbesar itu adalah estimasi eksponensial. Berarti dalam hal ini yang diambil dari dua estimasi kurva antara garis tren linier dengan garis tren eksponensial yang diambil adalah estimasi apa tadi? Estimasi eksponensial. Alasannya kenapa? Karena R square-nya, saya ginikan aja, R square sama dengan berapa tadi? 0,86 lebih besar lebih besar daripada ini R square eksponen ya, saya gini kan, EXP lebih besar daripada R linier, R square linier, oke, sama dengan 0,649. Meski signifikannya dengan signifikan yang sama, yaitu 0,000. Oke. Pertanyaannya, Bu, bagaimana kalau seandainya nilai signifikannya salah satunya yang paling besar? Ya justru yang kita ambil, misalnya katakan nilai signifikan dari nilai signifikan dari tren liniernya yang besar, ya tentu saja meski dia nilainya paling R square-nya kecil, tapi karena signifikannya itu lebih besar atau mendekati 0, ya tentu saja kita ambil yang linier ya. Jadi karena signifikan itu menunjukkan kecenderungan probabilitas munculnya kejadian tersebut. Dan bisa dibilang kalau seandainya signifikannya 0,000, berarti kecenderungannya itu munculnya itu sangat tinggi ya. Sehingga kalau dua-duanya sama-sama tinggi, ya jelas yang kita ambil adalah nilai R square yang terbesar. Jadi itu saja pengantar dari saya, bagaimana caranya kita memilih garis tren dari data yang kita miliki. Oke. Selanjutnya tinggal nanti kita analisis ya, trennya akan seperti apa. Nah, lanjut setelah itu, setelah kita melakukan ini baru kita melakukan forecasting ya, baru kita melakukan forecasting. Caranya gimana? Caranya kita klik create model. Oke. Variabelnya kita tentukan mana yang independen. Exchange rate-nya independen. Oke. Metodenya kita pakai yang ARIMA. Ya. ARIMA yang seperti apa kita akan lihat nanti kriterianya. Misalnya kita pakai yang paling gampang, misalnya 1-1. 1-0-0 ya. Oke.
Atau kita pakai yang 00 dulu aja. Kita langkahnya satu-satu dulu ya. Jadi autoregresifnya kita asumsikan tidak ada. Oke. Kita akan lihat seperti apa forecastnya. Ini statistiknya kita boleh kita pakai RMSE boleh, MAPE, MSA. Ya. Terus kita bisa menggunakan residual ini, display. Oke, kita akan lihat hasilnya. Nah, ini modelnya, ya, time series modelernya. The forecast table is not created because not forecast could not be calculated. Berarti dia nggak bisa, ya. Artinya dengan ARIMA 000 dia tidak bisa melakukan forecast. Ya. Nah, ini gambar forecastnya kan seperti ini. Dengan metode ARIMA yang di 00 tadi ya. Ini nilai RMSE-nya. Ini nilai moving average percentage-nya. Ini dalam persentase. Ini untuk perubahan nilainya. Biasanya kita pakai nilai elastisitas biasanya RMSE ini. Kemudian ini moving average equivalence-nya, ya, signifikannya 0. Nah, kemudian kita mau pakai yang, seandainya kita mau pakai yang arimanya kita mau pakai arimanya yang 1. Oke. Kita akan buat di sini variabelnya. Arimanya kita mau pakai 1. Kita anggap aja ininya seasonalnya 1. Gambarnya akan seperti ini. Ya, jadi arimanya 1. Arima 1 itu menunjukkan autoregresifnya ada 1, difference-nya nggak ada, moving average-nya nggak ada. Ya, kita bisa lakukan tahap satu-satu. Ternyata gambarnya akan seperti ini. Ini PACF-nya. Nah, gambarnya akan seperti ini. Ya. Coba kita bedakan antara ini gambar yang menggunakan Arima tanpa adanya perubahan. Forecasting. Oke, kita klik di sini. Ini dengan Arima 000 ya, berarti ini. Oke. Gambarnya akan seperti ini. Ini saya pindahin aja ke sini. Oke. Kemudian kita pindahin yang ini. Oke. Kita copy. Yang kedua, Arima 100. Berarti moving average-nya ada 1. Oke. Kemudian root-nya tidak ada, ya. Kemudian kita pakai lagi yang masih tahap yang kedua, kita coba seperti apa kriterianya, ya. Autoregresifnya 1, kalau tadi kan autoregresifnya 1, difference-nya nggak ada, moving average-nya nggak ada. Coba kalau kita buat difference-nya 1, ada perbedaan antara 1, moving average-nya nggak ada, ya. Gambarnya akan seperti ini. Kita akan bisa lihat perubahan-perubahannya. Oh, sorry, yang tadi belum saya copy ya.
Oke, ini yang ketiga, saya ulangi dulu dah. Oke, terus yang ketiga Arima 110 ya. Jadi gambarnya akan seperti oke. Kemudian pilihan yang keempat, Arima, semuanya kita buatkan satu. Oke, kita coba di sini. Seandainya komposisinya menjadi ada perubahan satu. Oke, kita akan lihat. Oke, kalau Anda lihat di sini di gambar, ya, ada pergerakan. Ya. Untuk Arima yang tidak ada autoregressive, differentiate maupun moving average-nya, gambarnya kan seperti ini, ya. Kemudian apabila moving average-nya kita lakukan 1 tahun, ya, per tahun, sedangkan artinya moving average-nya kita buat 1 tahun setelahnya, artinya gitu ya, 1 tahun setelahnya, itu gambarnya akan seperti ini. Sementara unit root sama moving average-nya nggak ada seperti ini, jadi autoregresifnya aja yang ada, gambarnya kan seperti ini. Sementara gambar yang ketiga, oke, ini salah ini ya, ini yang ketiga, oke, yang keempat, masing-masing kita bikin 1 tahun, ya, autoregressnya 1 tahun, differentiate-nya 1, kemudian moving average-nya juga 1, kemudian moving average-nya 0, gambarnya kan seperti ini, perbedaan. Tidak terlalu signifikan ya, tapi ada pergerakannya kelihatan. Oke. Dan yang ini apabila semua kita. Bagaimana kalau seandainya moving average I'm sorry. Ini forecast ya, seandainya moving average-nya kita naikkan jadi 2 tahun gitu ya. Moving average-nya kita jadikan 2. Berubah nggak dia? Ada perubahannya seperti apa? Oh, kelihatan perubahannya, dampaknya lumayan besar ini. 5 Arima 1 ya. Oke, kita lihat di sini lumayan ya, dan seterusnya. Oke, saya rasa itu saja dulu mungkin dari saya, pengantar dari forecasting. Nanti akan saya berikan contoh-contoh lagi beberapa pengenalan forecasting yang lebih lengkap ya, pada tayangan YouTube yang lain. Terima kasih. Apabila ada pertanyaan, silakan Anda bertanya melalui WA Group, bisa bertanya atau bisa juga melalui forum discussion. Terima kasih. Saya akhiri sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.